untuk segera mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia berikan kepada kita selama kita hidup hingga sekarang. Selama kita lahir ya. Bahkan selama kita sebelum lahir dari dalam kandungan hingga sekarang. Seperti yang tadi saya bilang ya. Banyak banget kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan padahal kita nggak minta gitu. Kita nggak pernah minta kita pengen hidup dengan dua mata. Kita nggak pernah minta kita pengen hidup dengan dua kaki, dengan dua tangan lengkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ya dengan keadaan yang insya Allah sempurna. Gitu ya. Berusaha untuk segera mengingat akan nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada kita. Oh, ternyata untuk apa insecure gitu. Padahal saya punya semuanya yang telah Allah berikan. Gitu. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa kita adalah sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan di sini ayatnya pakai laqad. Laqad itu sebuah penegasan artinya. Sungguh. Jadi bukan hanya khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi di situ Allah pakai laqad. Sungguh gitu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya meyakinkan kita gitu bahwa kita ini sebaik-baiknya makhluk. Di antara makhluk Allah yang lainnya, kita ini yang paling sempurna. Bahkan kalau dulu pernah belajar agama Islam gitu ya, mungkin pernah dengar ceramah ustadz atau dari siapa, kita ini bisa lebih mulia daripada malaikat. Karena kenapa? Malaikat tidak mempunyai nafsu. Yang artinya ketika Allah memerintahkan malaikat nurut aja gitu. Malaikat patuh aja gitu. Tetapi kita ini memiliki nafsu. Kita ini memiliki nafsu yang artinya kita punya kesempatan buat membangkang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh kita kepada kebaikan atau Allah melarang kita kepada keburukan gitu. Kita kan punya kesempatan untuk membangkang. Bahkan saat ini saja kita juga sering kan menjalankan suatu hal yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Karena kenapa? Ketika ia mampu melawan hawa nafsunya. Jadi seperti itu. Kita lihat hewan gitu ya, hewan yang bisa terbang itu cuma burung, cuma kupu-kupu, cuma apa lagi? Ya dikit lah ya. Nggak semua hewan bisa terbang. Contohnya gajah nggak bisa terbang. Terus buaya nggak bisa terbang. Kemudian hewan yang bisa berenang paling cuma ikan, buaya, burung nggak bisa berenang. Monyet nggak bisa berenang. Terus hewan yang bisa memanjat pohon paling cuma kera, monyet gitu ya ibaratnya. Hewan yang bisa memanjat pohon. Ikan nggak bisa memanjat pohon, burung nggak bisa memanjat pohon. Tapi manusia itu bisa segalanya. Manusia bisa terbang lewat pesawat ya kan. Manusia bisa berenang, manusia bisa memanjat pohon, manusia punya tangan, manusia punya kaki. Jadi seperti itu. Kita adalah merupakan sebaik-baik makhluk yang telah Allah ciptakan. Jadi untuk apa insecure? Kemudian selanjutnya, bukan hanya sebaik-baik makhluk, kita juga sebaik-baik umat. Kita juga merupakan sebaik-baik umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya apa? Kuntum khairu ummah. Kamu umat Islam
adalah umat terbaik, khairu ummah, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa kita bisa menjadi umat terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka, dan di antara mereka minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi bukan hanya sebaik-baik makhluk, ya, tapi kita merupakan sebaik-baik umat. Di antara umatnya Nabi Isa, di antara umatnya Nabi Nuh, di antara umatnya Nabi Daud, di antara umatnya Nabi Ibrahim, di antara umatnya semua Nabi. Umat Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik umat. Khairu ummah. Bahkan ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa banyak banget umat Nabi selain Nabi Muhammad yang iri kepada kita gitu. Iri kepada kita karena kenapa? Kita bisa menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka iri. Gitu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana caranya kita untuk menghadapi rasa insecure itu? Berbanyak zikrullah. Berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berada pada fase terendah dalam hidup kita sedang bimbang akan masa depan yang belum jelas gitu ya. Mungkin untuk umuran kita itu lagi bimbang-bimbangnya lagi bimbang-bimbangnya karena memikirkan masa depan yang belum jelas. Gelisah karena belum bisa menjadi kebanggaan orang tua. Bahkan sekarang ada sebuah istilah sebutan yang fenomenal ya, beban orang tua gitu ya. Itu saya nggak setuju sih. Beban orang tua nggak ada sih yang namanya beban orang tua gitu. Karena orang tua manapun nggak akan merasa terbebani oleh anaknya. Jadi seperti itu. Dan rasa sedih lainnya. Jalan keluar satu-satunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah satu-satunya yang dapat menolong kita. Allah lah yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kita galau, jalan yang pertama ya, langkah yang pertama yang kita lakukan harusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan cara berdoa, entah itu dengan cara zikir, entah itu dengan cara sholat sunnah gitu ya. Wudu terus sholat sunnah. Baru ketika kita sudah curhat, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya kita baru curhat ke teman, curhat ke keluarga mungkin. Jadi seperti itu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurangi bermain sosial media. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, sosial media memang bisa memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Kita bisa mencari banyak inspirasi dari sosial media. Sosial media juga bisa menjadi sarana hiburan, namun sosial media juga bisa memberikan efek buruk kepada kita tanpa kita sadari. Seperti membuat kita menjadi seorang yang adiktif. Jadi seorang yang adiktif itu, kita itu ngeposting misalnya, kita ngeposting, sebelum kita ngeposting kita yakin bahwa like kita nih pasti banyak nih, komentar kita pasti banyak nih yang muji kita gitu. Tapi ketika kita posting, ternyata like-nya sedikit dan ternyata nggak ada komentar. Di situ kita merasa kecewa, bahkan kita ngehapus tuh postingannya, terus diposting ulang. Nah itu salah satu tanda ciri-ciri bahwa kita telah menjadi seorang yang adiktif. Itu hati-hati. Iri melihat capaian orang lain, tidak bisa menjadi diri sendiri, selalu berusaha memberi penampilan demi kepuasan orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa jadi diri sendiri. Sosial media tuh kita nggak bisa menjadi diri sendiri.
kita selalu berusaha menampilkan yang terbaik agar orang lain itu suka, agar orang lain itu puas, dan kita nggak peduli terhadap kepuasan diri sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian mengenal lebih dalam diri sendiri, dikenali lebih dalam diri sendiri, kita ini hobinya apa, terus jagonya di bidang apa, dan sukanya apa, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, menjadi diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada malam hari ini ya. Agak lewat 2 menit, nggak apa-apa ya. Jadi saya janjinya 21.05, tapi lewat 2 menit. Semoga ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita, menjadi sebuah manfaat bagi kita bahwa kita tuh merupakan orang-orang yang terbaik. Kita tuh merupakan umat-umat terbaik. Kita ini sempurna. Kita ini perfect. Kita ini banyak banget kelebihannya. Oleh karena itu untuk apa insecure gitu. Yuk bersyukur. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Akhi Garin Dwi Nugraha yang sudah memberikan materi tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh beliau mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Akhi Garin Dwi Nugraha, maka selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk semua peserta. Bagi semua teman-teman kajian yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk, jangan insecure. Mari kita diskusi sama-sama pada kajian malam hari ini. Jika ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan, silahkan. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Bisa on mic sama bisa lewat chat. Ya. Bisa tanya tentang seputar tema pada malam hari ini atau tema yang lain juga apa-apa. Seandainya Anda bisa menjawab, akan saya jawab. Tapi kalau Anda belum bisa menjawabnya, nanti insya Allah BPR. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Dan saya akan wakili mungkin apa? Waalaikumsalam. Oh ya, waalaikumsalam. Silahkan. Saya Arman Gunadi dari kampus BSI Cengkareng. Ya, ya. Baik, silahkan. Satu kelas lah sama Bapak Garin ini. Bisa on cam nggak? Tapi kita nggak ini Bang ya, kita sharing-sharing aja. Ya, ya, betul. Mohon bisa dinyalakan kameranya? Bisa, sebentar. Gini ya, ngelihat kejadian kemarin tuh yang di Makassar tentang kejadian bom bunuh diri, benar sih? Nah itu Dimana, kan dimana? di Makassar. Oh ya. Itu kan Terus? kabar beredarnya si pelakunya ini generasi milenial gitu, atau gimana lah. Nah, ini mau nanya-nanya nih, sharing-sharing. Jadi sikap kita supaya kejadian tersebut nggak terulang gitu ya. Bagaimana gitu? Ya?
Ya, Gimana Bang. tadi suaranya putus-putus? Jadi supaya kejadian tersebut nggak terulang kembali gitu. Sikap kita sebagai ya pemuda yang tahu agama, tahu kebangsaan gitu. Itu kan termasuk dari sesuatu yang melanggar paham bangsa atau paham agama ya kan. Cara dia tuh menghilangkan nyawanya sendiri untuk menghilangkan nyawa orang lain juga. Nah, sikap kita itu bagaimana gitu? Oke. Baiknya. Oh ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang ini ya apa namanya berat ya untuk dibahas gitu ya. Tapi akan saya jawab. Jadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan sosial ya, pertanyaan sosial. Jadi dalam dunia ini kan ada ilmu ilmu alam itu kayak fisika, matematika, kimia gitu ya. Ilmu alam itu adalah ilmu yang satu pertanyaan itu satu jawaban doang gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, terus 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan, nggak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 5. Terus juga apa namanya, kayak gravitasi bumi juga besarnya sudah ditentukan gitu, 9,8 meter per second. Dan ini merupakan, dan satu lagi itu merupakan ilmu sosial. Ilmu sosial itu adalah ilmu yang satu pertanyaan bisa banyak jawabannya. Bisa banyak jawabannya. Nah, contohnya ini, mengingat ya kejadian-kejadian yang sedang viral, yang sedang fenomenal belakangan hari ini, yaitu tentang bom bunuh diri. Sebenarnya akan ada banyak sekali jawaban-jawaban ketika kita menanyakan hal ini gitu. Ketika teman-teman menanyakan ke saya memberikan jawaban ini. Tapi nanti ketika teman-teman menanyakan ke orang lain, pasti akan berbeda jawabannya. Dan insya Allah saya akan jawab yang menurut pandangan dari saya, yang tentunya telah saya kaji, juga saya pertimbangkan dari beberapa para ulama gitu ya. Nah, tentang bom bunuh diri. Jadi ada kabar yang beredar bahwa pelaku merupakan salah satu aktivis dakwah ya. Nah, ini kita tidak bisa tidak bisa memasuki ya, menangkapnya, tidak bisa menangkapnya secara langsung. Tentu ini harus lebih dicerna lagi gitu ya. Nah, ini tidak jelas gitu, pelakunya benar-benar orang Islam atau bukan, ini sangat tidak jelas sekali gitu, karena banyak sekali kejanggalan yang terjadi gitu. Nah, sikap kita ini bagaimana? Karena mengingat bom bunuh diri ini banyak sekali terjadi gitu ya, sudah banyak sekali terjadi dari dulu gitu. Sikap kita itu bagaimana? Sikap kita yang pertama yaitu jangan mudah terprovokasi. Kemudian carilah ustadz atau guru agama yang harus hati-hati gitu. Kita juga harus memilih guru agama, harus hati-hati. Karena kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu damai gitu ya. Yang artinya Islam itu harus memberikan pikiran yang terbuka, harus meluaskan pemikiran-pemikiran kita. Apabila ada salah seorang dai ya, atau penceramah yang itu menyempitkan sudut pandang kita, yang menjadi sudut pandang kita itu menjadi sempit gitu ya. Kita harus bom ini, harus bom ini, harus bom ini, segera tinggalkan gitu ya. Tapi saya yakin sih nggak ada sih ulama yang seperti itu gitu. Yang mungkin ada, mungkin sedikit gitu ya. Itu kan hanya oknum gitu. Nah, sikap kita itu bagaimana? Yang seperti yang tadi saya bilang tadi, yang pertama jangan terprovokasi. Kemudian yang kedua, ya anggap aja nggak ada apa-apanya gitu. Ini menurut saya ya, tidak perlu repot-repot berkata bahwa saya bukan teroris. Karena menurut saya itu merupakan sebuah defense, merupakan sebuah, atau bahkan merupakan sebuah counter attack
merupakan sebuah perlindungan bagi kita, merupakan sebuah serangan balik bagi kita ketika kita mengatakan, gue bukan teroris, Islam bukan teroris. Kenapa seperti itu? Contoh saja gini ya, seandainya ada yang bilang bahwa kamu adalah seekor, maaf ya, ini saya mengutip dari kata-kata A'agim. Ada yang mengatakan bahwa kamu adalah seekor monyet, seekor kera. Kira-kira ada nggak yang percaya gitu? Ketika ada orang yang mengatakan, coba lihat orang itu adalah seekor kera. Gitu. Padahal jelas-jelas kita ini terlihat manusia. Gitu. Kira-kira ada yang percaya nggak bahwa kita ini kera? Yang percaya paling orang gila gitu. Yang percaya paling ya golongan dari mereka gitu. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa kita ini teroris, ya biarin aja gitu. Tidak perlu melakukan defense, tidak perlu melakukan counter attack. Karena kenapa? Yang paham betul dengan Islam itu akan mengerti bahwa kita bukan teroris. Yang paham betul dengan Islam itu akan tahu bahwa kita itu cinta damai. Terus apalagi tadi? Ketika kita melakukan sebuah pembelaan, itu justru menjadikan kita terlihat bahwa kita itu sedang membela diri, kita tuh sedang tidak mau disalahkan gitu. Itu menurut saya gitu ya. Jadi orang-orang yang benar tahu Islam itu mau agama apapun, dia bakal percaya bahwa itu pelakunya bukan orang Islam gitu. Dan orang-orang yang benci dengan Islam itu mau kita jelasin sedetail apapun, itu tetap nggak akan percaya bahwa kita itu cinta damai. Dan sikap kita bagi pemuda ya, umat Islam, sudah semestinya bahwa kita menjaga sikap, menjaga aturan-aturan, menjaga norma-norma keislaman kita. Karena kenapa? Orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran. Orang non-muslim itu tidak membaca hadis. Orang non-muslim itu tahu Islam itu indah bukan dari Al-Quran. Orang non-muslim itu tahu bahwa Islam itu cinta damai bukan dari hadis, tapi dari perilaku orang-orang Islamnya. Jadi orang-orang non-muslim itu melihat Islam bagaimana, itu melihat dari kelakuan kita, melihat dari sikap kita, melihat dari perbuatan kita. Jadi ketika kita ingin menjelaskan bahwa Islam itu cinta damai, Islam itu indah, maka kita harus memperlihatkan mereka dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Mungkin seperti itu ya. Afwan, jika mungkin ada jawaban yang kurang setuju, jika ada jawaban yang mungkin tidak memuaskan, karena sekali lagi ini merupakan sebuah pertanyaan sosial, sebuah ilmu sosial yang artinya ya jawabannya bakal panjang, bakal banyak gitu. Ketika kita menanyakan ke orang yang berbeda, pasti jawabannya beda lagi. Jadi seperti itu. Kita harus menjaga sikap, karena orang non-muslim tidak melihat Al-Quran dan orang non-muslim tidak membaca Al-Hadis, tapi orang non-muslim membaca pribadi kita, atau umat-umat Islam. Jadi seperti itu. Tambahan sedikit Bang. Boleh? Ya, ya boleh. Kalau yang saya kutip kan, maaf ya, itu mungkin Islam radikal gitu ya. Iya benar. Kalau Islam nggak tahu apa mungkin, tapi saya ngecap si pelakunya itu radikal gitu. Nah, kalau saran dari teman-teman nih, gimana sikap Putus-putus kita ya? untuk Putus-putus iya. Gimana coba? Nah. Kalau yang saya kutip kan tindakan si pelakunya ini tuh radikal gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita supaya terjaga gitu, agar nggak kehasut sama komplotanan dia gitu, sikap untuk menjaga diri atau menjaga lingkungan kita, keluarga kita. Iya betul. Mungkin gitu. Nah, bagaimana caranya kita menjaga diri kita supaya tidak menghasut gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa
Islam itu terpecah belah menjadi 73 golongan ya. Menurut hadis Rasulullah SAW, Islam pada akhir zaman terpecah menjadi 72 atau 73 golongan. Yang artinya banyak banget gitu ya. Dan itu membuat Islam itu tidak bisa bersatu. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk melindungi diri kita? Karena ya kita harus akui banyak sekali Islam-Islam yang mungkin keluar dari ajaran Rasulullah, mungkin keluar dari ajaran Al-Quran gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri banyak sekali ya orang yang mengaku Islam tapi ajarannya tidak sesuai Islam. Nah, caranya yaitu kata Ustadz Adi Hidayat. Ini saya mengutip dari kata Ustadz Adi Hidayat. Silahkan cari ustadz atau pengajar yang membuat kalian nyaman. Ketika kalian belajar dengan Ustadz Adi Hidayat tapi tidak nyaman, silahkan cari ustadz yang lain, gitu ya, yang membuat kalian nyaman. Jadi seperti itu. Itu kata Ustadz Adi Hidayat. Nah, banyak banget kan ustadz-ustadz untuk zaman sekarang gitu ya. Silahkan ikuti yang menurut kalian itu nyaman gitu. Itu nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Terus yang kedua, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk terbakar emosinya gitu ya. Tetap harus tenang, keep calm. Karena sekali lagi media sosial itu di masa sekarang merupakan senjata yang paling canggih, yang paling ampuh, mengalahkan AK-47, mengalahkan Basoka gitu ya. Banyak banget karena media sosial gitu kan ya kita jadi terpecah belah. Bahkan di pilpres kemarin kita menjadi dua kubu yang saling bertengkar gitu ya. Itu karena masalah pilpres. Masalah agama, masalah aliran kita ribut lagi. Masalah sholat gitu ya, kunut atau enggak kunut kita ribut lagi gitu ya. Jadi ya itu sih, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini sudah kebanyakan bertengkar gitu antar umat Islam. Jadi seperti itu sih, kita harus menjaga diri kita tetap tenang, tetap kalem, berpikir dewasa, dan pilihlah ahli agama yang membuat kita itu nyaman gitu. Apabila ada ahli agama yang membuat hati kita tidak nyaman, ya carilah gantinya. Itu nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi seperti itu. Oke Bang, terima kasih. Mungkin ya. Cukup ya. Ya, syukran gitu ya. Baik, terima kasih kepada Arman Gunadi atas pertanyaannya. Dan terima kasih buat jawaban dari Garin Dwi Nugraha. Baik, terima kasih atas partisipasi serta pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Baik, langsung saja. Acara demi acara sudah kita lalui hingga tibalah di penghujung acara, yakni doa bersama yang tentunya akan dipimpin langsung oleh Akhi Garin Dwi Nugraha. Sebelum doa, mohon maaf untuk mengingatkan teman-teman mengisi Google Form ya. Form pendaftarannya partisipasinya silahkan diisi, udah disantumkan di kolom chat. Silahkan untuk doanya. Ya, baik teman-teman semua, telah sampai kita kepada penghujung acara pada malam hari ini. Kita memulai kegiatan pada malam hari ini tadi dengan membaca doa, dan alangkah baiknya agar lebih perfeksionis lagi, agar lebih sempurna lagi kita mengakhiri ini dengan doa juga. Dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, ada yang kurang setuju gitu ya. Tapi sekali lagi, perbedaan membuat kita semakin memiliki pemikiran yang luas. Perbedaan semakin membuat kita memiliki pemikiran yang kritis. Jadi seperti itu. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa saudara-saudariku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Allahumma inna rabba hadhil qulub qad jama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa ta'ahad ala syari'atik. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sudah terasa sekali bahwa umat Islam pada hari ini merasakan terpecah belah yang sangat luar biasa. Satukan hati kami kembali, luruskan kembali akidah kami, luruskan kembali persaudaraan-persaudaraan kami, dan semoga kami selalu istiqomah dalam jalan dakwah ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan Zoom ini, silakan untuk para peserta, pengurus ataupun dari anggota Rohis, silakan untuk membuka kameranya. Insya Allah akan saya dokumentasikan untuk dokumentasi acara. Baik. Dokumentasi akan difoto pada jam 9.30. Silakan yang masih belum buka kameranya. Oke. Oke, sudah siap semua? Dokumentasi akan dilakukan satu kali karena hanya ada satu slide. Oke, semua bersiap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, syukran untuk para peserta dan panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.